这师傅的还厉害。这小水母还挺有意思。Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan cerita masa lalu Suyang dengan salah satu muridnya yang bernama Lian Sui. Saat itu Suyang sedang menyerap harta karun Misty Body. Tapi setelah menyerapnya, kultivasi Suyang tetap tidak bisa meningkat. Sehingga membuat Lian Sui kecewa. Dengan ini dia berniat untuk mencari hati biru laut dalam agar Suyang bisa menaikkan kultivasinya. Tapi Suyang sendiri melarangnya karena hati biru laut dalam adalah harta yang digunakan untuk memperkuat jiwa, sehingga tidak berguna kepadanya. Walaupun alasan yang sebenarnya adalah Suyang khawatir kepada muridnya dan takut dia kenapa-napa. Terlebih lagi tempat hati biru laut dalam berada bukanlah tempat yang damai. Keesokan harinya Suyang datang ke rumah Lian Sui untuk mengajarinya teknik pedang sayap biru Dayan. Namun Lian Sui sudah tidak ada di rumah dan meninggalkan sebuah surat. Rupanya Lian Sui pergi ke Cina Timur untuk mencari hati biru laut dalam. Karena khawatir kepada muridnya, Suyang langsung bergegas untuk menyusul Lian Sui. Sementara itu Lian Sui yang berlangkah terlebih awal, dia sudah sampai ke timur laut. Namun tiba-tiba muncul cahaya dari dalam laut yang menelan Lian Sui sampai tidak tersisa. Beberapa saat kemudian Suyang sudah sampai di tempat Lian Sui menghilang. Tapi kondisi laut sudah berbeda dan menjadi penuh darah dengan kerangka yang mengambang, sehingga membuat Suyang kebingungan. Pada saat yang sama Ling Qingsu memanggilnya dan membuat Suyang tersadar dari lamunannya. Setelah itu Suyang mengajak Ling Qingsu untuk pergi ke laut Cina Timur dan mencari hati biru laut dalam. Qingsu, ni陪我去一趟东海. Dalam perjalanannya, Ling Qingsu menanyakan kondisi Suyang yang sering melamun setelah mendengar hati biru laut dalam. Mendengar ini Suyang lalu menjelaskan kalau dulu salah satu muridnya mati saat mencari hati biru laut dalam dan tidak menyisakan apapun. Mendengar cerita dari Suyang, Ling Qingsu menebak kalau Lian Sui masih hidup karena tidak ditemukan mayatnya. Beberapa saat kemudian Suyang telah sampai ke kota terdekat. Saat di jalan, dia mendengar orang-orang membicarakan bandit yang telah dikalahkan oleh sekte jiwa laut dan menggunakan energi pedang biru. Mendengar ini Suyang teringat kepada Lian Sui dan langsung mengajak Ling Qingsu untuk pergi ke sekte jiwa laut. Baru sampai di depan gerbang sekte jiwa laut, Suyang menemukan pohon kuno yang memiliki kesadaran spiritual. Dia berencana menggunakan akar pohon untuk membuat pil. Namun pohon itu menyadarinya dan langsung menyerang Suyang. Melihat tindakan pohon kuno ini, Suyang berniat untuk mencabut pohon ini dari tanah. Tapi muncul salah satu murid sekte jiwa laut yang langsung menyerangnya. Dan dia bernama Su Mengyao.
Melihat serangannya dipentalkan, Su Mengyao lalu menggunakan teknik pedang sayap biru Dayan. Diserang oleh teknik miliknya sendiri, tentu saja Su Yang bisa mengatasinya dengan mudah. Dia lalu mengambil pedang Su Mengyao dan mempraktikkan teknik pedang sayap biru Dayan yang jauh lebih kuat dari miliknya, bahkan gurunya. Su Yang lalu menjelaskan kalau teknik pedang sayap biru Dayan memiliki 72 gerakan, dan teknik ini didasarkan pada keabadian burung poni. Hal ini tentu membuat Mengyao terkejut bukan main, karena ada orang luar yang mengetahui teknik pedangnya. Setelah berpikir beberapa saat, Su Mengyao mengira kalau Su Yang adalah leluhurnya. 你知道这么多，难道说江主？ Su Mengyao lalu berlari dan menemui gurunya yang bernama Yu Bayan dan melaporkan Su Yang sebagai leluhur. Tapi Yu Bayan tidak mempercayainya dan mengira kalau Mengyao telah ditipu, karena tidak ada orang yang lebih baik menggunakan teknik ini selain leluhur Yu Bayan. Dengan ini Yu Bayan lalu menyerang Su Yang, tapi serangannya bisa dipatahkan hanya dengan satu jari saja, sehingga mengejutkan Yu Bayan karena serangan Su Yang jauh lebih kuat. Su Yang lalu mengevaluasi Yu Bayan dengan menyebutkan kelemahannya, yang sekali lagi mengejutkan Yu Bayan. Su Yang lalu mengangkat Yu Bayan dan membantunya untuk mengatasi hambatan kultivasi. Setelah Su Yang membantunya, Yu Bayan terlihat lebih muda dari sebelumnya. Bahkan dia menjadi Ranah Heavenly Facet sempurna. Merasakan perubahan pada dirinya, Yu Bayan memberi hormat pada Su Yang dan menanyakan namanya. Su Yang pun langsung memperkenalkan dirinya. Setelah mendengar nama Su Yang, Yu Bayan langsung berlutut karena dia baru menyadari siapa Su Yang sebenarnya. 弟子于白安参见祖师爷。 Su Yang lalu meminta gulungan yang dititipkan Lian Sui kepada Yu Bayan, yang mana gulungan ini berisi lokasi harta yang ditemukan Su Yang dahulu. Setelah memeriksa keasliannya, Su Yang meminta gulungan lainnya. Namun gulungan itu berada di tempat rahasia yang dibuat oleh Lian Sui. Dengan ini Yu Bayan memimpin jalan untuk menunjukkan tempat rahasia itu. Tapi pada saat Yu Mengyao akan membuka pintu, dia terpental oleh sebuah formasi. Setelah Su Yang membuka formasi penghalang, dia merasa ada binatang roh di bawah tanah ruang rahasia. Su Yang lalu menghancurkan lantai tempatnya berdiri. Dia juga langsung masuk ke dalam gua bawah tanah. Baru saja Su Yang masuk, muncul ubur-ubur roh ungu yang berusia 10.000 tahun. Ubur-ubur itu lalu mengeluarkan racun yang membuat Yu Bayan dan Su Mengyao berhalusinasi. 中毒了？ Menyadari ada penyusup, ubur-ubur roh ungu langsung menyerang Su Yang dengan petirnya. Namun serangan seperti itu tidak akan bisa melukai Su Yang. Melihat serangannya tidak bisa melukai Su Yang, ubur-ubur roh ungu lalu mengumpulkan energi kehidupan yang akan dia gunakan untuk menyerang Su Yang. Setelah energinya terkumpul, ubur-ubur itu langsung menyerang, sampai terjadi ledakan energi yang mengguncang sekte jiwa laut. Tapi Su Yang mengeluarkan jepit rambut milik Lian Sui.
Melihat ini, ubur-ubur roh ungu bereaksi dan memegang jepit itu dengan tentakelnya. Dia lalu teringat kenangannya bersama dengan Lian Shui, yang mana Lian Shui menyampaikan kalau ada orang yang memegang jepit rambut miliknya, maka dia akan menjadi master sejati dari ubur-ubur roh ungu. Lian Shui juga memerintahkan ubur-ubur roh ungu untuk memberikan gulungan miliknya pada Su Yang. Sementara itu, Yu Bayan dan Su Mengyao, mereka sudah sadar setelah diberi pil anti racun oleh Ling Qingsu. Su Mengyao juga merasakan efek dari pil anti racun yang dibuat oleh Su Yang karena sangat murni dan halus. Pada saat yang sama, Su Yang sudah kembali dan membawa peta hati Laut Biru Dalam yang diberikan Lian Shui kepada ubur-ubur roh ungu. Su Yang juga akan menggunakan ubur-ubur roh ungu sebagai penjaga sekte Tianlan. Wah, 变小了，还挺可爱的呢。 Melihat Su Yang sudah mengambil apa yang telah dititipkan Lian Shui, Yu Bayan lalu berlutut dan meminta untuk menjadi murid Su Yang. Karena tujuan Lian Shui mendirikan sekte jiwa laut adalah untuk menunggu kedatangan dari Su Yang. Dengan ini Su Yang menerima mereka dan mengubah sekte jiwa laut menjadi sekte pedang. Seperti biasanya, jiwa perampok Su Yang selalu bergejolak saat dia melihat harta yang bagus, dan dia akan menggali pohon kuno yang ada di depan pintu sekte. 对了，门口的树我要挖走。 Setelah itu Su Yang kembali ke kota. Namun kondisinya sudah berantakan dan kacau karena banyak praktisi yang sedang mencari hati biru laut dalam. 我要的东西，他们也配抢。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Huanian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.